Iya, benar banget. Single aku yang paling baru Tak Segampang itu memang udah menjadi pergumulan aku sejak 1 tahun. Aku berdoa dan mama juga pastinya, papa juga pastinya. Kita yang unik itu malah jadi suatu keunggulan gitu loh. Nah cuman ketika kemarin taulah INTM itu seperti apa. Kalau menurut aku sih banyak orang yang iri kali ya dengan prestasi-prestasi anak-anak yang luar biasa sekali. Maksudnya nggak semua orang seneng akan hal itu gitu. Tapi sebagai anak-anak muda yang berbakat, yang berprestasi, pastinya pengen terus mengasah bakatnya, pengen terus membawa semakin banyak prestasi biar mulut-mulut orang yang nyinyir tuh langsung diem gitu. Pokoknya berprestasilah sebanyak mungkin, berkaryalah sebanyak mungkin. Kalau dunia model nih, apa bullying yang pernah kamu terima dari dunia model yang mungkin bikin kamu kayak sakit hati? Di dunia model aku ngerasa diterima. Karen, kita lihat ini foto kamu. Gue suka loh fotonya. Karena kayak sebelum-sebelumnya kan selalu yang cantik itu yang putih, bersih dan segala macam. Kayak masuk ke dunia model aku merasa aku diterima. Kita yang unik itu malah jadi suatu keunggulan gitu loh. Nah cuman ketika kemarin taulah INTM itu seperti apa, dimana netizen sama-sama mereka punya fans masing-masing yang harusnya lo yang keluar bla 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 bla, head comment yang akhirnya aku jadi molor 1 semester gara-gara head comment itu. Cuman ya gimana, ya udah ya, konsekuensi ketika kita semakin tinggi pasti anginnya kan semakin kencang. Betul. Dunia model itu kan dunia yang banyak banget model-model baru bermunculan. Bagaimana kamu menghandle biar, wah dia kok Tuhan lebih berprestasi, kok dia lebih apa? Bagaimana kalian membangun relationship with God gitu? How kalian berdua membangun hubungan dengan Tuhan untuk kayak masih connect sama Tuhan? Harus ada waktu, aku harus selalu tetap berdoa. Terus paling enggak, biar aku tuh punya kayak ada tempat kecil di mana itu tuh isinya ayat-ayat Alkitab. Jadi setiap aku mau melakukan aktivitas, seenggaknya aku baca 1 ayat. Jadi kayak aku ngambil, oh ini Tuhan ayat aku saat hari ini gitu. Aku amenin, terus aku yaudah aktivitas. Dan sebisa mungkin setiap minggu aku tetap ibadah, fokus. Jadi mau apapun alasannya, misalnya aku fashion show di mana gitu, yang notabene aku harus JR subuh dan segala macam. Yaudah, aku cari gereja terdekat dari situ. Kata mama, kamu nggak harus di gereja ini, yang penting gereja, pokoknya apapun itu. Kalau aku pribadi sih mungkin sesimpel kayak pagi-pagi itu harus banget ya, baru bangun tidur harus berterima kasih sama Tuhan udah dikasih nafas. Mungkin kalau untuk tetap in touch sama Tuhan tuh kayak sesimpel lagi nyetir ataupun lagi ngapain aja, lagi diem gitu, dalam hati aja tuh kayak komunikasi sama Tuhan. Tuhan hari ini aku mau ini nih, Tuhan engkau tolong lancarkan segala aktivitas aku. Kayak ngomong aja, kayak ngomong sama teman tapi ngomongnya dalam hati gitu, untuk tetap menjaga komunikasi sama Tuhan dan agar tidak terputus relasi itu gitu. Hai sahabat Super Youth, mungkin kalian sekarang lagi merasa diri kalian banyak banget masalah. Mungkin masalah dalam keluarga, dalam persahabatan kalian, dalam sekolah, atau mungkin dalam percintaan kalian. Dan kalian tuh kayaknya bingung harus cerita kemana. Cerita ke teman, takut ceritanya kemana-mana jadinya. Cerita ke orang tua, takut orang tua gak bisa mengerti. Kalian tenang aja, karena ada Sahabat 24 yang siap mendukung kalian, yang siap mendengarkan cerita dan keluh kesah kalian, dan siap untuk mendoakan kalian semua. Kalau kalian merasa kalian lagi ngedown dan butuh teman, kalian boleh langsung aja hubungi Sahabat 24, nomornya di bawah ini. Menurut kalian secara pribadi, why kita berdoa atau mencari wajah Tuhan? Doa itu adalah cara aku untuk berkomunikasi yang baik dengan Tuhan, untuk bangkit lah, Nyatain semua kepada nyatain dia. Jadi besok tuh aku harus kayak gimana Tuhan dan segala macam, itu aku lewat doa. Dan aku berserah semuanya itu melalui doa. Komunikasi aku tuh doa. Oke, pertanyaan buat Anggi. Apakah karya kamu yang kamu keluarkan tahun ini ya, itu adalah doa yang kamu minta sama Tuhan dan akhirnya itu diwujudkan Tuhan, atau seperti apa? Iya, benar banget. Single aku yang paling baru, Tak Segampang itu memang udah menjadi pergumulan aku sejak 1 tahun. Aku berdoa dan mama juga pastinya, papa juga pastinya, dan atas bantuan dari ibu gembala di gereja aku juga pastinya, Oma Keke,
kita memang benar-benar masukin itu dalam pokok doa kita setiap hari. Emang udah menjadi pergumulan banget ketika melihat kayaknya teman-teman kayak udah banyak karyanya, udah 2, udah 3, tapi kenapa aku stagnan ya, kenapa aku cuma di situ-situ aja. Tuhan mulai jawab lah akhirnya. Tuhan mulai naikin single aku yang pertama, Cara Mencintaimu, dan sampai pada akhirnya memang Tuhan gerakkan hati dari label aku juga untuk mengeluarkan single terbaru lagi. Dan ketika singlenya ini keluar, singlenya berhasil masuk ke top 100 Spotify juga, itu memang berasa banget ya kuasa Tuhan, berkatnya Tuhan itu memang betul-betul terasa. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu aku berhenti berdoa, mungkin single ini nggak akan kejadian, mungkin tak segampang itu tidak akan lahir gitu. Tapi karena memang atas ketekunan doa, atas iman, atas percaya kepada Tuhan, itu semuanya bisa terjadi gitu.